Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Perspektifku, Itulah Aku. Pelajaran dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 37 ayat 1-3. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki dari 2 orang istri dan 2 orang gundik. Namun Yakub alias Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain karena Yusuf ini selain lahir pada masa tuanya, ibunya ialah Rahel, istri yang dicintai oleh Israel atau Yakub yang telah wafat setelah melahirkan Benyamin, anak bungsunya, adiknya Yusuf. Ini dalam Kejadian 35 ayat 16-20. Nah, saudara, kita akan belajar dari anak-anak Yakub atau Israel ini mengenai perspektif mereka yang menunjukkan bahwa itulah mereka secara pribadi. Dan itu juga bisa berlaku bagi kita ya. Jadi sudut pandang kita, perspektif kita, itu sebetulnya menunjukkan siapa kita. Nah, sebab itu mari kita belajar bersama dari sini, kita cermati bersama tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Tapi bagian yang pertama, saya mau bahas dulu tentang saudara-saudara Yusuf. Nah, saudara-saudara Yusuf ini adalah para gembala senior yang dipercaya oleh Yakub ayah mereka. Nah, inilah perspektif mereka terhadap Yusuf. Pertama, Yusuf dianggap tukang mengadu kejahatan kakak-kakaknya. Ayat 2 bagian B itu. Yang kedua, Yusuf dianggap lebih dikasihi oleh ayah mereka. Ayat yang keempat. Yang ketiga, Yusuf ini dianggap tukang mimpi yang ingin berkuasa atas kakak-kakak, bahkan ayah dan ibu mereka sendiri. Lihat yang ke-5-10. Jadi ini perspektif mereka melihat ini ya. Nah, kemudian perspektif mereka terhadap Yusuf itu lalu terlihat dari sikap yang menunjukkan siapa mereka yang sesungguhnya. Nah, saudara perhatikan. Yang pertama, mereka benci kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lihat yang keempat. Kata ramah ini dari akar kata Ibrani itu shalom. Jadi kakak-kakaknya tidak mau melihat Yusuf memiliki kemudahan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup. Ya pokoknya mereka nggak suka lah. Yang kedua, mereka lebih benci lagi kepada Yusuf karena mimpinya. Ayat yang kelima. Yang ketiga, mereka makin benci karena mimpi dan perkataan Yusuf yang diulangi lagi. Dan itu ditujukan kepada ayah mereka dan ibu mereka. Lihat yang ke-8 itu ya. Jadi saudara, rasa benci itu seperti kanker yang stadiumnya terus naik. Dan ini nggak disadari, ya stadium yang naik ini sebetulnya sedang membahayakan mereka sendiri. Dan yang keempat, mereka iri hati kepada Yusuf. Lihat yang ke-11. Lalu kita ketahui bersama bahwa puncaknya adalah kakak-kakaknya kemudian menjual Yusuf ke Mesir. Lihat 23-28. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perspektif yang salah ini bisa juga terjadi pada kita sebagai orang Kristen. Ketika kita di dunia kerja, di dunia usaha, bisnis, bahkan dalam dunia pelayanan, ketika kita melihat ada orang yang sama-sama kita, bahkan mungkin dia lebih junior dari kita, lebih muda dari kita. Kita duluan yang masuk, kita duluan berusaha, kita lebih dahulu melayani. Tetapi kenapa dia yang dipromosikan? Kenapa dia yang mendapatkan fasilitas? Kenapa dia mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan? Dia mendapatkan, kalau dunia bisnis ya dia dapat proyek duluan, padahal saya duluan yang sudah berusaha di sini. Kenapa dia yang lebih dulu maju? Nah, saudaraku, perspektif ini ya sama seperti kakak-kakaknya Yusuf melihat. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Rasa iri hati itu menunjukkan bahwa kita nggak suka lihat orang lain maju, ya kira-kira begitu. Lalu kemudian bisa ketidaksukaan itu menjadi rasa benci yang kalau kita biarkan
itu meningkat seperti yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf. Mereka benci, lebih benci, dan makin benci. Sedang puncaknya, saudara, terjadi permufakatan jahat. Mereka kemudian rencana membunuh, tapi akhirnya karena ingat ini Yusuf adalah saudara mereka sendiri, adik mereka, akhirnya mereka menjualnya. Nah, saudaraku, kalau kita nggak berhati-hati dalam hal ini, kita tidak segera ingat untuk mempunyai perspektif yang benar, maka kita bisa saja kemudian mendapatkan dukungan dari orang-orang lain juga yang punya pandangan sama, dan akhirnya kita dapat bersepakat untuk menjatuhkan orang lain karena kita tidak mau dia lebih maju dari kita, lebih sukses, atau lebih kaya dari kita, lebih berhasil lah pokoknya. Oke, saudara, kiranya ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif yang kedua, yaitu dari sudut pandang Yusuf, ya. Nah, Yusuf ini adalah gembala junior, ya. Kalau dari bahasa Ibrani-nya itu di ayat yang kedua dikatakan biasa menggembalakan kambing domba, sebetulnya di sana menunjuk ini adalah gembala yang masih magang begitu, yang harusnya ada dalam bimbingan kakak-kakaknya, para gembala senior yang di ayat 2 itu, ya. Dan mari kita lihat, inilah perspektif Yusuf terhadap kakak-kakaknya. Yang pertama, kakak-kakaknya melakukan kejahatan sehingga mereka layak diadukan ke ayahnya, di ayat yang kedua bagian B. Yang kedua, kakak-kakaknya itu perlu mengetahui tentang masa depan mereka, termasuk orang tua mereka yang akan hidup di bawah kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima sampai 9, ini bicara mimpi, ya. Mimpinya Yusuf, dan kita tahu bersama bahwa itu dari Tuhan. Saudaraku, perspektif Yusuf kepada kakak-kakaknya ini menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa Yusuf ini masih muda, baru berumur 17 tahun di ayat 2 bagian A. Dan dari apa yang Yusuf lakukan menunjukkan bahwa yang kedua, Yusuf ini jujur dan polos. Jadi saudara, ketika Yusuf mengadukan kejahatan kakak-kakaknya, ia justru bersikap jujur dan ia tidak mau menutupi kejahatan yang ia lihat di depan matanya. Dan tidak ada indikasi aduan Yusuf tersebut ada motif untuk atau guna menjatuhkan kakak-kakaknya. Jadi saudara, ya dia lihat, dia tidak suka. Kalau yang benar adalah benar, yang tidak benar tidak benar. Nah, ini dia lihat dari masa muda, ia sudah praktekkan apa yang disebut integritas. Dan itu terbukti di kemudian hari ketika Yusuf dipercayakan menjadi Perdana Menteri. Ya, kita tahu bersama kisah itu. Dan ketika ia menyampaikan mimpi-mimpinya, itu dilakukan karena kepolosannya, bukan karena kesombongannya. Ingat saudara, Yusuf ini masih 17 tahun. Jadi cara berpikirnya belum banyak pertimbangan seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, inilah yang gagal dipahami oleh kakak-kakaknya dari perspektif mereka. Apalagi memang hati mereka ya memang tidak beres. Itu sebabnya mereka kemudian bersepakat yang jahat karena mereka tidak memahami, gagal paham seperti itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa saya juga punya pengalaman seperti ini. Sebagai hamba Tuhan, saya cukup dikenal vokal, ya, dalam berorganisasi. Dan seringkali saya dipandang itu agak-agak gimana gitu ya. Ketika saya menyampaikan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan saya, ketika saya melihat ketidakbenaran, misalkan di grup-grup WA seperti itu ya, di mana kami hamba-hamba Tuhan tergabung di dalamnya, saya mengkritik atau memberikan satu pandangan kritis gitu ya tentang kebijakan-kebijakan yang ada di level pimpinan. Dan mungkin sebagian orang yang tidak memahami saya, memahami hati saya, mereka bisa berpikir yang keliru. Mereka menganggap saya ini adalah orang yang mungkin suka cari gara-gara, rese, dan sebagainya. Tapi bagi yang mengenal saya, mereka tahu betul bahwa karena saya mencintai organisasi, sinode gereja, saya mencintai para pimpinan, saya tidak ingin mereka itu salah melangkah ketika membuat keputusan. Itu sebabnya saya mengkritisi supaya apa yang keliru yang saya lihat itu kemudian dapat diperbaiki sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik dan pimpinan itu tidak kehilangan wibawa. Saya tidak punya niat atau keinginan apapun, motivasi apapun untuk menjatuhkan pimpinan, karena saya mengasihi mereka, saya hormat mereka para senior, dan tidak sedikit pun terlintas saya untuk menjatuhkan mereka. Nah, bagi yang mengenal saya, mereka tahu persis apa yang saya lakukan, tapi bagi yang tidak, mereka menganggap saya seperti musuh.
Nah, ini soal perspektif, saudara ya. Jadi, yang jelas saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya juga harus punya solusi. Dan puji Tuhan, ada beberapa yang saya sampaikan ternyata akhirnya ditampung, didengar, dan akhirnya dapat dilaksanakan, sehingga mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, puji Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga mari kita belajar bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang keliru, jangan segan-segan kita tegur, tetapi bukan untuk menjatuhkan orang, tetapi karena kita melihat ia membuat sesuatu yang salah dan bisa membuat ia jatuh, tersandung, dan justru peringatan atau kritikan kita guna untuk menopang atau menyelamatkan dia dari kejatuhan. Maka kita tetap harus menyatakan integritas, tetap tulus, tetap polos apa adanya. Ya, jangan karena kita takut, karena tidak akan nanti dapat posisi dan sebagainya, lalu kita berhenti untuk berkata yang benar, untuk berbuat yang benar. Semua dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita punya perspektif, maka itulah yang dapat dikenali orang. Itulah saya, dari perspektif saya. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Sampai ketemu di vlog berikut. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk melihat dengan benar situasi di depan mata kami. Kami mau belajar Tuhan untuk punya sudut pandang yang baik dan benar ketika melihat di antara kami, para pegawai atau para pengusaha atau para pelayan di gereja Tuhan. Kalau kami melihat ada orang-orang yang mungkin lebih hebat, lebih maju, dan lebih diberkati dari kami, Tuhan tolong biar kami dapat berjaga-jaga. Tuhan kuatkan agar kami tidak melenceng untuk berbuat yang tidak benar. Mungkin kami dapat memperkatakan yang jahat untuk menjatuhkan, atau kami dapat berbuat sesuatu agar ia gagal. Tuhan jauhkan dari hati dan pikiran kami, tetapi dekatkanlah kepada kami Tuhan. Karuniakan kepada kami firman dan kebenaran-Mu, agar kami justru dapat melihat dengan baik. Kalau memang ada orang-orang di depan kami yang dipakai Tuhan lebih baik dari kami, biarlah kami juga dipakai untuk menopang secara bersama-sama. Kami mau maju, usaha kami maju bersama, perusahaan kami maju bersama, institusi kami maju bersama, pelayanan kami maju bersama. Karena apa yang kami punya, talenta itu sudah Tuhan ukur tepat bagi kami. Kami mau belajar untuk setia melakukannya dengan perspektif yang benar. Kami mau juga berpikir benar, berkata benar, dan mengkoreksi apa yang salah, supaya kami dapat memberikan solusi yang baik dan benar, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan benar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa sembahyang kami Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami siap bekerja dan mengerjakan dengan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kami. Amin.